Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa apa kabar? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Konita Malina Amalia dalam podcast kali ini. Dan pemirsa, Provinsi Banten merupakan salah satu daerah tujuan investor mengingat letak geografis Provinsi Banten sangat strategis dan juga penyangga Kota Metropolitan Jakarta dan akses penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Tugas pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota dalam menjaga kondusivitas iklim investasi. Karena meskipun daerah Banten letaknya strategis, tapi ketika tidak nyaman dan aman, maka ini juga yang menjadi penghambat investasi masuk. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan itu, kita sudah hadir Sekretaris Komisi 1 DPD Banten dari fraksi PKB, Bapak Haji Umar bin Barmawi yang juga merupakan Sekretaris DPW PKB Banten. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ini kegiatannya lagi padat-padat ya Pak? Ya, seperti itu. Oke baik Pak, ini kita bicara soal iklim investasi di Provinsi Banten. Ini bagaimana Bapak melihat dengan potensi investasi di Provinsi Banten sendiri Pak? Ya, sebelum saya berbicara mengenai investasi di Provinsi Banten, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah Provinsi Banten, bahwa Banten itu memiliki perjalanan panjang di mana di masa Kesultanan, terutama di masa kejayaan Sultan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, ini investasi dari berbagai negara pun sebenarnya sudah jauh-jauh hari sudah masuk ke Banten, sehingga memang peran waktu itu peran Sultan bagaimana memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, sehingga jadilah bahwa Banten menjadi pusat perdagangan, pusat investasi, di mana Banten bisa menyebarkan perwakilan-perwakilannya di beberapa daerah, dan ini salah satunya adalah bagaimana bahwa ketika itu ada filosofi bahwa perekonomian itu akan berjalan dengan geliat jika memang didukung dengan kondusivitas daerah. Sehingga hari ini pun kita sama, bahwa kita sebagai masyarakat Provinsi Banten yang mana secara geografis Banten ini kaya akan sumber daya alam, kemudian juga Banten memiliki daerah-daerah pantai yang memang pantai itu menjadi objek wisata, dan yang paling penting adalah bahwa Provinsi Banten ini salah satu penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga memang kondusivitas keamanan itu sangat penting untuk menumbuhkan pembangunan yang aman, dan ini akan membuat giat para investor-investor untuk masuk ke daerah Provinsi Banten. Itu. Berarti memang ini potensinya sangat besar sekali ya Pak ya untuk iklim investasi di Provinsi Banten. Baik Bapak, untuk investor sendiri ini ketika ingin berinvestasi tentunya akan melihat kondusivitas dari iklim investasi yang ada di Provinsi Banten. Kira-kira apa nih ya Pak yang perlu dilakukan oleh Pemprov Banten? Yang perlu dilakukan oleh Pemprov Banten, bagaimana Pemprov itu pertama hadir memberikan ruang kepada masyarakat sekitar, di mana memang investasi itu harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama investasi-investasi yang memang membuat harapan, membuat masyarakat itu juga ikut andil di dalamnya, terutama masalah bagaimana Provinsi Banten ini bisa hadir menarik investor yang membutuhkan tenaga kerja padat karya. Dan hari ini kita sudah menyaksikan bahwa banyak industri-industri yang dari industri hulu sampai industri hilir, dari industri petrokimia sampai juga industri yang produk-produk yang dari petrokimia itu sudah ada di Banten. Sehingga salah satu caranya bagaimana
memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa investasi itu tidak merugikan masyarakat. Justru dengan adanya investasi di Provinsi Banten ini akan membuat giat ekonomi, akan meningkatkan taraf penghidupan, yang terutama adalah peluang pekerjaan dari adanya industri itu. Itu saja. Baik Pak, untuk selain iklim investasi sendiri ini tentunya ada kemudahan layanan perizinan juga menjadi penentu investor ya Pak ya untuk masuk. Dan kira-kira sejauh ini bagaimana kinerja dari DPM PTSP Provinsi Banten Pak? Sampai sejauh ini kinerja DPM PTSP terhadap memberikan sebuah terobosan-terobosan dan memberikan kenyamanan, kecepatan dalam perizinan ini sudah sangat bagus sekali. Dan sekarang pun bagaimana DPM PTSP Provinsi Banten ini untuk menarik investor untuk sama-sama membangun di Provinsi Banten. Karena jelas-jelas bahwa dengan menggunakan APBD Provinsi Banten untuk menggiatkan roda perekonomian di Provinsi Banten ini akan sangat sulit, karena APBD itu sudah ada pos-posnya mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga peran pemerintah Provinsi Banten memberikan terobosan kepada DPM PTSP untuk menarik investor masuk ke Banten, memberikan penjelasan yang sangat detail bahwa Provinsi Banten ini welcome untuk investasi, kemudian kenyamanan ini juga sangat dirasakan, sehingga sudah tepat investor-investor itu ditarik ke Provinsi Banten. Ini kita sudah melihat bagaimana hadirnya PLTU Suralaya yang ada di Merak, kemudian PT Krakatau Steel, kemudian Chandra Asri, bagaimana juga adanya industri-industri petrokimia yang ada di Provinsi Banten. Nah, ini yang menjadikan bahwa DPM PTSP Provinsi Banten ini ya sangat sinergi dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah melalui harapan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Dan terobosan yang terbaik adalah bagaimana sekarang per hari ini kita sudah mendengar, sudah melihat berita bahwa ada sekitar hampir 81 triliun itu masuk ke Provinsi Banten, dan ini adalah dari peran dari DPM PTSP itu. Baik Pak, nah untuk pengangguran sendiri Pak di Provinsi Banten ini walaupun memang sudah menurun ya Pak ya. Nah mungkin saat ini investasi yang masuk yang memiliki nilai besar itu kebanyakan adalah padat modal. Nah ini bagaimana Bapak melihat? Nah ini yang memang kita juga pemerintah Provinsi Banten tidak bisa memilah mana yang investor yang akan masuk, tetapi harapannya adalah investasi itu ya harapan masyarakat adalah harapan yang pekerjakan pekerja yang banyak, seperti Nikomas yang membutuhkan 50.000 tenaga kerja, kemudian seperti pabrik-pabrik yang di Indah Kiat membutuhkan jumlahnya hampir ribuan tenaga kerja. Ini yang diharapkan, tetapi lagi-lagi ini tergantung dari investornya. Dan per hari ini investor yang sudah akan masuk ke Provinsi Banten itu investor yang tentang penanganan sampah, kemudian investor yang bergerak untuk di Kota Cilegon itu seperti pabrik aluminium. Kemudian lagi-lagi yang terbaru ini investor yang akan masuk ke Kabupaten Lebak. Oke, baik Bapak. Nah untuk Bapak sendiri kan sebagai anggota dari DPRD Banten, nah ini melihat bagaimana kinerja dari DPM PTSP terkait dengan iklim investasi. Nah menurut Bapak sendiri ini Dewan ini sebagai pengawas ini seperti apa Pak perannya? Nah inilah yang menjadi catatan sebenarnya. Menjadi catatan bahwa kegiatan atau peran DPM PTSP ini juga harus melibatkan peran DPRD dalam hal pengawasan, sehingga dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sejauh ini banyak investor itu ya karena memang kalau investornya itu PMA itu
perizinannya di pusat, sehingga tidak kearifan lokal itu juga tidak bisa terbaca langsung oleh perusahaan itu, karena mereka menganggap bahwa kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, sehingga DPM PTSP atau pemerintah Provinsi Banten juga harus masuk, walaupun ini izinnya izin perusahaan yang memang sekelas PMA itu di pusat. Tetapi dengan melibatkan DPRD, peran serta DPRD, kami bisa membawa aspirasi masyarakat kepada perusahaan-perusahaan itu, karena salah satunya adalah bagaimana usaha itu bisa kondusivitas. Nah, mungkin dari perusahaan itu tidak mengetahui kearifan lokal, bagaimana peran serta masyarakatnya dilibatkan, mereka hanya percaya kepada seseorang saja, ternyata ada kegaduhan. Nah, harapannya ya ke depan DPRD juga diberikan ruang untuk terlibat dalam hal minimal pengawasan tenaga kerjaannya, pengawasan tentang tata ruangnya, pengawasan di bidang bagaimana perencanaannya, walaupun hal itu adalah kewenangan dari industri karena itu industri swasta, tetapi DPRD itu sebagai perwakilan masyarakat bisa ikut terlibat dalam hal memang bagaimanakah perusahaan itu bisa memberikan melindungi tenaga kerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan, dalam BPJS Kesehatan, kemudian bagaimana dalam penggajiannya, sehingga memang ke depan mudah-mudahan ini akan ada sinergi antara pemerintah daerah melalui dan perwakilan yang di DPRD dan eksekutif dengan para pengusaha yang salah satunya investor. Oke, baik Pak. Dan untuk dari beberapa perusahaan padat karya sendiri ini kan seperti ada alas kaki yang pindah juga ke daerah UMKM-nya jauh di bawah Provinsi Banten. Nah, ini Bapak melihat seperti apa nih Pak? Sebenarnya permasalahan itu bukan dari permasalahan penggajian. Permasalahannya adalah memang salah satunya yang sudah dapat kami serap itu ternyata memang ada kendalanya adalah ketika bahan baku yang memang agak sulit, kemudian selain bahan baku itu ya kebutuhan pembeliannya memang agak menurun, sehingga itu yang berdampak perusahaan itu bukan artinya mengalihkan industrinya, tetapi memang secara sementara dia mengaktifkan yang ada di daerah yang lain. Karena industri itu semuanya rata-rata dia bukan hanya di satu daerah, tapi juga di daerah lain dia mengadakan kegiatan berusahanya. Oke, baik Pak. Nah, untuk membuka keran kemudahan dan kenyamanan berinvestasi bukan berarti juga melemahkan peraturan yang ada, seperti pencemaran lingkungan dan sebagainya. Apa nih pesan Bapak? Pesannya adalah bahwa Provinsi Banten welcome terhadap investasi, tetapi investasi itu juga yang berdampak langsung kemaslahatannya untuk masyarakat. Investasi yang tidak merugikan masyarakat dengan adanya pencemaran lingkungan, kemudian juga yang tidak mengindahkan terkait izin AMDAL-nya, gitu saja. Oke, baik Pak. Nah, untuk pesan Bapak sendiri untuk pemerintah provinsi dalam pungli di dunia usaha. Ini kan banyak sekali nih, kadang juga masuk ke dunia pariwisata dan juga kerap ada beberapa juga yang memanfaatkan oknum yang memanfaatkan hal itu. Pesannya seperti apa Pak? Pesannya terkait pungli pertama di dunia tenaga kerjaan, ini lagi-lagi pemerintah harus mengaktifasi bidang pengawasan ketenaga kerjaan yang memang yang ada di UPT. Kendalanya memang keterbatasan personil. Saya waktu di Komisi 5 juga sama permasalahan itu, keterbatasan personil, di mana industri-industri itu kan menyebar di seluruh Provinsi Banten, dan lagi-lagi UPT ini ya harus terus digalakan
Jangan sampai pemerintah Provinsi Banten ini menganggap bahwa UPT tidak bekerja, kemudian dibubarkan, itu salah. Sehingga bagaimana menurut saya UPT-UPT terkait pengawasan tenaga kerjaan ini dimasifkan, diaktifasi dengan cara kalau kurang personel ditambah personelnya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat akan mendapatkan kenyamanan, sehingga tidak ada ruang-ruang pungli ketika ada perekrutan. Pengawas di bidang ketenagakerjaan ini bisa menekan perusahaan bagaimana ketika ada perekrutan itu dibuka secara publik, secara media sosial atau media cetak. Inilah harapannya. Kemudian terkait di pungli-pungli di pariwisata, di pantai-pantai, ini yang menjadi kendala karena pemerintah itu tidak memiliki tempat pariwisata. Tempat pariwisata yang ada di Provinsi Banten itu rata-rata punya pribadi, punya perusahaan, sehingga memang lagi-lagi itu kita tidak bisa menekan, tidak ada pungli, dan parkir-parkir itu sebenarnya masuk ke ruang-ruang yang memang punya pengusaha, dan pemerintah sendiri tidak ada pajak asli pendapatan yang dari tempat-tempat parkir yang ada di tepi pantai itu. Karena apa? Karena rata-rata kegiatan mereka itu kegiatan yang mengatasnamakan ini kegiatan tanah kami. Ini tanah tempat pariwisata kami. Nah, lagi-lagi ini pemerintah harus hadir, memberikan ruang bagaimana memang walaupun itu tanahnya punya pribadi, tapi perizinannya. Nah, dengan cara melibatkan bagaimana mengerahkan bukan hanya di DPM PTSP, tapi juga di Satpol PP-nya, kemudian mengerahkan di bidang ESDM-nya, dan ini harus sinergi antara OPD yang satu dengan OPD yang lain. Itu saja. Oke, baik Bapak. Dan ini terakhir untuk harapan Bapak sendiri terkait dengan investasi yang ada di Provinsi Banten untuk pemerintah dan juga untuk yang ada di Provinsi Banten sendiri seperti apa, Pak? Harapannya bahwa tidak dipungkiri tumbuhnya investasi, giat investor yang masuk ke Provinsi Banten, terutama pihak swasta, ini sangat membantu membangun dan membuat potret pembangunan di Provinsi Banten yang sangat berbeda. Dan ini disadari, dan ini terima kasih kepada para investor yang sudah masuk membuka ruang-ruang itu sehingga wajah Provinsi Banten ini dirubah. Ya harapannya adalah bagaimana pemerintah itu juga memberikan kemudahan tetapi juga tidak kebablasan. Artinya kearifan lokal yang ada di wilayah itu juga perlu diperhatikan. Artinya apa? Artinya bahwa investasi yang masuk ke Provinsi Banten ini dampaknya, asas kemanfaatannya itu harus bisa dirasakan oleh masyarakat Provinsi Banten. Itu saja. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini iklim investasi di Provinsi Banten semakin baik ya Pak ya. Amin. Lancar dan juga sukses juga untuk Bapak. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Baik. Pemirsa, terima kasih atas kesempatan kita kali ini. Kita akan kembali lagi di podcast berikutnya. Akhir kata saya Konita Malina Amalia beserta kru yang bertugas pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.